Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-50 sampai dengan 53. Ayat yang ke-50, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. In antum illa muftarun. Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu ilah selain Dia. Tidaklah kamu melainkan mengadang-adakan saja. Tafsir ayat yang ke-50, maksudnya wa dan kami utus ila adin kepada kaum Ad. Mereka adalah suku yang terkenal yang tinggal di negeri Ahqaf di daerah Yaman. Akhahum, saudara mereka dalam nasab Hudan, Hud, agar mereka bisa mengambil darinya dan mengetahui kebenarannya. Dia berkata kepada kaumnya, U'budullaha ma'lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Tidaklah kamu melainkan mengada-ngadakan saja. Maksudnya, Dia memerintahkan kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah dan melarang mereka dari ibadah kepada selain Allah yang mereka lakukan selama ini. Dia mengabarkan kepada mereka bahwa mereka telah berbuat dusta terhadap Allah dalam urusan beribadah kepada selainnya, dan pembolehan mereka terhadap hal itu, dan Dia menjelaskan kepada mereka kewajiban beribadah kepada Allah dan kebatilan beribadah kepada selainnya. Ayat yang ke-51. Ya qaumi, la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala ta'qilun. Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Tidaklah upahku melainkan dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkannya? Tafsir ayat yang ke-51. Kemudian Hud menyebutkan tidak adanya penghalang bagi mereka untuk patuh kepadanya. Ya qaumi, la as'alukum alaihi ajron. Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini, yakni bayaran dari hartamu atas ajakanku yang akibatnya kamu akan berkata bahwa orang ini hendak mengambil harta kami. Aku berdakwah dan mengajar cuma-cuma. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala ta'qilun. Tidaklah upahku melainkan dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkannya? Sesuatu yang aku dakwahkan kepadamu yang harus diterima. Berpikir adalah penghilang suatu penghalang dari penolakan terhadap dakwah. Ayat yang ke-52. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallau mujrimin. Dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu taubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat keras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Tafsir ayat yang ke-52. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum. Hai kaumku, mohon ampun kepada Rabbmu terhadap dosa-dosamu yang telah berlalu. Summa tubu ilaih. Lalu bertaubatlah kepadanya terhadap dosa-dosamu yang akan datang, dengan taubat yang nasuha dan inabah kembali kepada Allah. Karena jika kamu melakukan itu, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu.
dengan banyaknya hujan yang membuat bumi subur dan menghasilkan banyak kebaikan. Wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum. Dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Oleh karena mereka termasuk orang-orang yang kuat. Oleh karena itu, mereka berkata, siapakah yang lebih kuat dari kami? Hud menjanjikan kepada mereka bahwa jika mereka beriman, maka Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan mereka. Wala tatawallau, dan janganlah kamu berpaling dari Rabbmu, mujrimin, dengan berbuat dosa, dengan menolak beribadah kepadanya, berani melanggar larangannya. Ayat yang ke-53, Qalu Yahudu majiyatana bibayinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Kaum Ad berkata, hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Tafsir ayat yang ke-53. Mereka menjawab ucapan Hud, Yahudu majina bibayinat. Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata. Jika yang mereka maksud adalah bukti yang nyata yang mereka usulkan, maka ini tidaklah lazim bagi kebenaran. Yang lazim adalah seorang nabi menghadirkan bukti yang nyata yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawanya. Jika maksud mereka adalah bahwa tidak membawakan bukti nyata yang menjadi saksi atas perkataannya sebagai suatu kebenaran, maka mereka telah berdusta dalam hal ini. Karena tiada seorang nabi pun yang datang kepada kaumnya, melainkan Allah pasti memberinya ayat-ayat mukjizat yang membuat orang beriman. Kalaupun dia tidak menghadirkan ayat-ayat kecuali ajakannya kepada mereka agar mengikhlaskan agama hanya kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Perintahnya kepada semua perbuatan baik dan perilaku yang terpuji. Larangannya terhadap sifat-sifat tercela, berupa menyekutukan Allah, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan aniaya, dan macam-macam kemungkaran disertai sifat-sifat yang dimiliki sendiri oleh Hud alaihissalam yang tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang jujur lagi terpilih. Niscaya cukuplah itu sebagai tanda dan bukti atas kebenarannya. Bahkan orang-orang yang berakal dan ulil albab melihat bahwa tanda ini lebih besar daripada sekadar mukjizat yang dilihat oleh sebagian orang saja. Di antara tanda-tanda dan bukti-bukti yang menunjukkan atas kebenarannya adalah bahwa dia adalah satu orang, tanpa kawan dan pendukung, sedangkan dia menyeru kepada kaumnya, memanggil mereka, menantang mereka, dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabbmu. Mereka adalah musuh, pemegang kendali kekuasaan. Mereka hendak memadamkan cahaya yang dibawanya dengan cara apapun. Namun Hud tidak menghiraukan dan mempedulikan mereka. Dan mereka tidak mampu dan tidak kuasa sedikit pun menimpakan keburukan kepadanya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ucapan mereka, wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika. Dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu. Maksudnya, kami tidak akan meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan kami hanya disebabkan oleh perkataanmu yang mana kamu tidak mendukungnya. Menurut mereka dengan bukti apapun. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Ini adalah pemutusasaan dari mereka kepada Nabi mereka Hud alaihissalam terhadap kemungkinan mereka beriman dan bahwa mereka akan tetap tersesat di dalam kekufuran mereka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.